Halo minasang, o genki desu ka? Oke minasang, kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas buku Irodori Shokyu 2, bab 10 ya. Di sini nanti salah satu ungkapan yang akan kita pelajari adalah Donna fuku o kite ikeba ii desu ka? Donna fuku o kite ikeba ii desu ka? Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian ungkapan yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah ima kara omimai ni ikun desu. Ima kara omimai ni ikun desu. Di sini nanti harapannya adalah kalian mampu bertanya mengenai kebiasaan dan etika dalam upacara pernikahan, pemakaman, atau acara formal lainnya yang ada di Jepang tentunya ya, serta memahami jawabannya. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya, seperti biasa di slide ini Sensei ingin memberikan beberapa kosakata tambahan ya. Jadi sebelum kita masuk ke pola kalimat atau ke pembahasan yang lebih rumit lagi, silahkan hafalkan dulu kosakata yang ada di sini. Pertama-tama silahkan stop dulu videonya, silahkan dibaca-baca dan dihafalkan ya. Silahkan dihafalkan artinya apa ya, cara bacanya seperti apa, silahkan saja dibaca-baca. Kemudian kalau sudah hafal ya, baru masuk ke slide berikutnya. Karena ini akan sangat berguna sekali ketika kalian masuk ke materi yang lebih susah ya. Karena kosakata ini akan kita gunakan di slide berikutnya. Jadi silahkan dihafalkan. Nah, kemudian di slide ini tugas kalian adalah pertama-tama simaklah audio berikut ya. Di sini akan menjelaskan bagaimana etika ketika menghadiri upacara pemakaman. Di sini ada dua tugas atau dua pertanyaan, satu dan dua. Yang pertama itu adalah pakaian manakah yang sebaiknya digunakan? Lingkarilah pilihan yang sesuai dengan isi percakapan atau audionya ya. Jadi nanti akan ada percakapan atau audio itu akan menceritakan pakaian yang bagus untuk ke pemakaman itu seperti apa. Jadi silakan dengarkan baik-baik. Kemudian tugas yang kedua atau pertanyaan kedua adalah bagaimanakah cara menyerahkan uang duka? Lingkarilah pilihan yang sesuai dengan isi percakapan. Ini juga sama ya. Jadi ketika kita menyerahkan uang kepada orang yang berduka, bagaimana caranya? Pilih di sini ada A, B, C dan D ya. Jadi silakan pilih jawaban kalian sesuai dengan yang ada di audio. Oke, dan berlama-lama langsung saja saya putarkan audionya. 明日の磯村さんのお葬式行く？はい。磯村さんにはお世話になりましたから。それで、お葬式にはどんな服を着ていけばいいですか？普通は黒いスーツに黒いネクタイだね。シャツは白いシャツ。持ってる？シャツはありますが、黒いスーツとネクタイはないです。ネクタイは100円ショップでも買えるよ。スーツはできるだけ暗い色の地味なジャケットを着ればいいと思うよ。探してみます。あと、何を持っていけばいいですか？お香典って言ってお金を持っていくけど、だいたい3000円ぐらいかな。香典袋っていうお葬式用の封筒を買ってそれに入れて、封筒には自分の名前を書いて。わかりました。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini tugas kalian adalah pertama-tama simak lagi ya. Jadi simak kembali audionya. Di sini akan diceritakan orang berikut akan diundang ke pesta pernikahan temannya ya. Jadi dia akan diundang ke pesta pernikahan temannya. Kemudian tugas kalian adalah di audio nanti silahkan cari pakaian manakah yang sebaiknya dikenakan.
Jadi ada pakaian A, B, C, dan D. Jadi nanti silahkan dengarkan audionya, temukan jawabannya di situ. Kemudian lingkarilah jawaban yang sesuai dengan percakapan, ya. Jadi misalkan kalau B ya berarti B dilingkari ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja Sensei putarkan audionya. ちょっといいですか？はい。何？今度、友達の結婚式のパーティーがあるんですけど、そうなの。それで、どんな服を着ればいいか教えてもらえませんか？結婚式のパーティーって、披露宴？ホテルでやるの？これが招待状です。ああ、レストランのパーティーね。だったら、カジュアルだけど、ちょっとおしゃれな感じのワンピースとかがいいと思うよ。ワンピースですね。あ、でも、白い服はダメ。白は花嫁の色だからね。へえ、そうなんですか。ありがとうございます。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut. Di sini akan diceritakan bahwa seseorang akan menjenguk rekan kerjanya yang sedang berada di rumah sakit. Nah, kemudian tugas kalian adalah apa yang sebaiknya dibawa pada saat menjenguk seseorang yang ada di rumah sakit, ya. Kemudian berilah tanda maru jika hal tersebut atau benda tersebut boleh dibawa ke rumah sakit. Kemudian sebaliknya berilah tanda silang apabila benda tersebut tidak baik atau tidak bagus untuk dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi silakan simak audio berikut dan tentukan jawaban kalian. まあ、綺麗なお花ですね。はい、今からお見舞いに行くんです。お見舞い？はい、会社の同僚が足の骨を折って入院してるんです。あら、大変ですね。でも、お見舞いなら、その花は良くないですよ。どうしてですか？鉢植えの花はずっと入院するイメージになるから、お見舞いには持って行っちゃダメなんです。そうなんですか。じゃあ、花束ならいいですか？最近は、花は全部ダメな病院も多いそうですよ。じゃあ、お菓子や果物はいいですか？そうね。それもダメな病院もありますね。最近、病院は厳しいんですよ。じゃあ、どうすればいいですか？本人に欲しいものを聞くのが一番ですよ。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut. Di sini akan diceritakan bahwa orang berikut diundang ke pesta syukuran rumah baru. Jadi, misalkan temannya di Jepang itu membeli rumah baru dan dia diundang ke pesta syukurannya. Nah, kemudian tugas kalian adalah bagaimanakah kebiasaan minum minuman beralkohol di pulau ini? Lingkarilah jawaban sesuai dengan yang ada di percakapan berikut. 明日の下地さんのうちのパーティー、砂川さんも行きますか？ああ、下地さんの家の新築祝いですね。行きますよ。タンさんも？はい。パーティーでは何をするんですか？まあ、みんなでお酒を飲んで、料理を食べて、時々歌ったり踊ったり。そうですか。楽しそうですね。あ、でも、この島にはお酒を飲むとき、特別な習慣があるんですよ。特別な習慣？はい。お通りって言って、はじめに誰かが挨拶をしてから、小さいコップにお酒を入れて飲みます。その後、そのコップで順番に全員がお酒を飲むんです。で、全員が飲んだら、次の人がまた挨拶をして、またみんなで順番にお酒を飲んで、って繰り返すんです。それは、たくさんお酒を飲まなければなりませんか？いえ、もう飲めませんって言えば大丈夫ですよ。
Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Jadi silakan dengarkan audionya secara seksama, temukan jawabannya di situ, dan isi bagian yang digarisbawahi. お葬式にはどんな服を着ていけばいいですか？何を持っていけばいいですか？結婚パーティーにはどんな服を着ればいいか教えてもらえませんか？じゃあ、どうすればいいですか？ Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini Sensei akan menjelaskan perubahan kata kerja bentuk kamus ke bentuk ba ya. Jadi di sini silakan perhatikan pertama-tama kolom yang ada di layar kalian. Jadi pertama-tama silakan diingat kembali bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertama-tama kita akan mencoba untuk merubah ketika dia adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu adalah kata kerja yang berakhiran u ya. Jadi berakhiran u. Bukan ru ya, bentuk u. Misalkan kau ya, kau ada kan diakhiri dengan u ya. Nah, kemudian u ini kalian ubah menjadi e, tambahkan ba ya. U-nya dirubah ke bentuk e plus ba. Misalkan kau ya, kau ini k sama u ya. U-nya ini kita hilangkan, kita ganti dengan e plus ba, maka dia akan menjadi kaeba. Ya, di sini bisa dilihat ya. K plus e plus ba menjadi kaeba ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada iku ya, mote iku. Mote iku. Yang jadi poin di sini adalah ikunya ya. Iku ya. Jadi u ini kita rubah menjadi e plus eba, maka dia akan menjadi mote ikeba. Mote ikeba. Paham ya? Nah, kemudian bagaimana kalau dia adalah kelompok 2, Sensei? Nah, kelompok 2 itu ciri-cirinya biasanya adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf ru ya. Misalkan taberu ya. Ini tinggal hilangkan ru-nya, tambahkan reba. Maka dia akan menjadi tabereba ya. Taberu kita hilangkan, tambahkan reba, tabereba ya. Kiru kita tambahkan reba, kita hilangkan ru-nya, maka dia akan menjadi kireba dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau dia grup 3 gimana sih? Nah, grup 3 cuma ada 2 saja, yaitu suru sama kuru ya. Ingat kalau suru itu akan berubah menjadi sureba ya. Terus kalau kuru akan berubah menjadi kureba. Itu saja ya. Jadi inilah beberapa contoh ya, atau bagaimana caranya kita merubah kata kerja bentuk kamus ke bentuk ba. Mudah-mudahan dipahami. Sekarang kita akan belajar pola kalimat yang menggunakan pola ba ini ya. Jadi, seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menerapkan kata kerja bentuk ba ke dalam sebuah pola kalimat. Di sini kita akan mencoba menggunakan kata tanya ya. Kata tanya gimongshi. Di sini rumusnya adalah kata tanya plus kata kerja bentuk ba i desu ka. Ya, kata kerja bentuk ba i desu ka. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Di sini ada ososhiki ni wa nani o motte ikeba ii desu ka? Ososhiki ni wa nani o motte ikeba ii desu ka? Jadi artinya di sini adalah apa yang sebaiknya saya bawa saat menghadiri upacara pemakaman. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa pola ini digunakan untuk meminta penjelasan dari lawan bicara mengenai aturan atau tata cara melakukan sesuatu. Kemudian pada bab ini digunakan untuk bertanya mengenai pakaian dan bawaan serta etika atau kebiasaan ketika menghadiri upacara pernikahan maupun upacara pemakaman. Nah, kemudian di sini perlu ditambahkan sedikit lagi bagaimana caranya membuat sebuah kalimat dengan pola kalimat kata kerja bentuk ba i desu ka. Pertama-tama pahami dulu ya perubahan kata kerja ke bentuk ba ya. Kemudian setelah itu tambahkan i desu ka. Contohnya, nani o tabereba i desu ka. Tabereba ini berasal dari kata tabemas ya. Kalau kita rubah ke bentuk ba dia akan menjadi tabereba i desu ka. Kemudian ada nomimas, nomeba ya. Jadi nani o nomeba
ii desu ka? Dan seterusnya ya. Jadi tinggal rubah kata kerja ke bentuk ba plus ii desu ka. Nah, kemudian perlu dipahami juga pada bab 5 sudah dipelajari penggunaan nani tara ii desu ka. Jadi, tara ii desu ka ini cenderung digunakan untuk meminta saran secara personal mengenai tempat menginap ketika bepergian seperti pada kalimat doko ni tomattara ii desu ka? Jadi, sebaiknya saya menginap di mana? Jadi meminta saran ya di situ ya. Nah, sedangkan nani ba ii desu ka ini atau pola ba ii desu ka ini lebih sering digunakan untuk bertanya mengenai sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Ya, jadi dia lebih cenderung digunakan untuk menanyakan sesuatu yang sudah ada ketentuannya daripada untuk meminta saran ya. Jadi dia untuk meminta saran sebenarnya jarang digunakan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan mencoba membahas beberapa contoh ya. Itu diantaranya ada tomodachi no kekkon-shiki ni wa nani o kite ikeba ii desu ka? Tomodachi no kekkon-shiki ni wa nani o kite ikeba ii desu ka? Jadi di sini bisa diartikan apa yang sebaiknya saya kenakan ketika menghadiri pernikahan teman. Nah, kemudian si B menjawab, One Piece toka chotto kirei na fuku o kite ikeba ii to omoimasu yo. Jadi, saya rasa sebaiknya mengenakan baju terusan atau pakaian yang agak formal. Jadi bisa diartikan seperti itu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Tentunya di sini kita akan lebih fokus untuk bagaimana caranya bertanya mengenai etika atau kebiasaan yang ada di Jepang. Jadi pertama-tama silakan perhatikan teks atau naskah yang ada di layar kalian. Ya, misalkan ada ososhiki ni wa donna fuku o kite ikeba ii desu ka? Dan sebagainya. Silakan dibaca-baca dulu. Setelah itu sensei akan putarkan audionya. Silakan ikuti dan repeat ya dan latih pelafalannya seperti apa. お葬式にはどんな服を着ていけばいいですか？結婚パーティーにはどんな服を着ればいいか教えてもらえませんか？お見舞いには何を持っていけばいいですか？お葬式には何を持っていけばいいか教えてもらえませんか？お葬式にはどんな服を着ていけばいいですか？結婚パーティーにはどんな服を着ればいいか教えてもらえませんか？お見舞いには何を持っていけばいいですか？お葬式には何を持っていけばいいか教えてもらえませんか？ Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar ungkapan shoki wa jibun de katasuke nakucha. Jadi sini nanti harapannya adalah kalian mampu bertanya serta memberikan komentar mengenai perbedaan kebiasaan dan etika di negara sendiri dengan di Jepang. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi atau ke pola kalimat atau ke materi yang lebih susah lagi, di sini Sensei ingin memberikan beberapa kosakata penting yang wajib kalian hafalkan. Jadi silakan di stop dulu videonya, silakan dibaca-baca dan hafalkan kosakata yang ada di layar kalian. Kemudian kalau sudah hafal, baru lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar pola kalimat kata kerja tewa ikemasen. Kemudian kata kerja tewa dame desu. Kemudian kata kerja cha ikemasen. Kata kerja cha dame desu. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, di sini Sensei mempunyai dua contoh. Itu diantaranya ada shingo ga akka no toki wa odan hodo o watatte wa ikemasen yo. Jadi kita dilarang menyeberang zebra cross saat lampu lalu lintasnya merah loh. Kemudian contoh yang kedua, basu no naka de wa hanashicha dame da yo ne. Jadi kita tidak boleh mengobrol di dalam bus kan ya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa pola ini digunakan untuk menyampaikan suatu larangan atau suatu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian pola tewa ikemasen disambung dengan kata kerja bentuk T. Intinya ketika kalian ingin membuat sebuah contoh kalimat dengan tewa ikemasen ini adalah pertama-tama rubahlah kata kerja ke bentuk T plus wa ikemasen. Misalkan tabemas, tabete wa ikemasen. Tabemas rubah ke bentuk T menjadi tabete plus wa ikemasen, maka dia akan menjadi tabete wa ikemasen dan selanjutnya. Nah, kemudian pola
Chadame adalah bentuk penyingkatan dari dewa ikemasen dan merupakan ungkapan informal dalam ragam lisan atau sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Nah, kemudian perlu diingat juga bahwa pola dewa ikemasen digunakan untuk menjelaskan suatu aturan seperti kalimat Koko dewa sasing o totte wa ikemasen. Jadi dilarang mengambil foto di sini. Sedangkan pola cadame banyak digunakan ketika memberi peringatan ringan kepada teman seperti pada contoh kono shashin michadame. Jadi jangan lihat foto ini. Paham ya maksudnya ya perbedaan penggunaan daripada dewa ikemasen dengan cadame desu. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini, mari kita coba perhatikan beberapa contoh yang ada di sini. Contoh yang pertama itu ada Kangnai wa kinyeng desu. Tabako wo sutte wa ikemasen. Gedung ini bebas asap rokok, dilarang merokok di sini. Kemudian si B menjawab sumimasen. Terus si A, kemudian contoh berikutnya adalah wa kono ningyou kawaii. Ya, wa kono ningyou kawaii. Jadi si B menjawab sawaccha dame kowareru kara. Jadi jangan pegang-pegang, nanti rusak. Jadi dia menjawab seperti itu. Nah, inilah penggunaan daripada tewa ikemasen dan cadame ya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan membahas pola kalimat kata kerja nakucha ya. Kata kerja nakucha. Pertama-tama mari kita lihat dulu contoh yang ada di bawahnya. Shoki wa jibun de katasuke nakucha. Ya, shoki wa jibun de katasuke nakucha. Jadi ini bisa diartikan kamu harus membereskan sendiri peralatan makanmu. Nah, pola ini biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang harus dilakukan ya. Kemudian ada yang diucapkan untuk lawan bicara seperti contoh di atas dan ada kalanya juga diucapkan untuk diri sendiri ya. Ini contohnya ada di bagian bawah ya, di bagian re itu nanti saya akan bacakan. Nah, kemudian perlu diingat bahwa pada bab 9 telah dipelajari pola nani nakucha naranai. Nani nakucha naranai. Seperti pada kalimat Oiya mei ni otoshidama o age nakucha naranai shi taihen deshita. Ya, jadi berat bagi saya karena harus memberi otoshidama atau angpau kepada para keponakan. Terus pola nakucha berasal dari kata nakucha naranai yang dihilangkan naranainya, maka dia akan menjadi nakucha. Ya, nah pola ini sering digunakan ketika bercakap-cakap atau di kehidupan sehari-hari dengan teman atau dengan orang-orang yang sudah akrab atau bisa dibilang bentuk informal. Nah, kemudian saya akan bacakan contoh ya, contoh yang digunakan ketika ke diri sendiri ya, ketika kita ucapkan ke diri sendiri ya. Mo konna jikan, watashi sorosoro kaeranakucha. Ya, jadi bisa diartikan, wah sudah jam segini, sudah saatnya saya pulang atau aku pulang. Bisa diartikan seperti itu. Terus si B menjawab, kioskete ne. Kioskete ne, hati-hati ya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar kata kerja bentuk kamus plus yoni, terus kata kerja bentuk nai plus yoni. Ya, seperti apa pemahamannya? Nanti saya akan jelaskan, tapi sebelum itu mari kita lihat beberapa contoh yang ada di bawahnya. Contoh yang pertama itu ada sugi no hito ga sugu ni seki ni suwareru you ni shoki o katasuke-masu. Nah, ini bisa diartikan orang-orang membereskan peralatan makanan mereka agar orang selanjutnya bisa langsung duduk ya. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada toire ga sumaranai you ni kami wa gomi bako ni sutemasu. Ini bisa diartikan orang-orang membuang kertas atau tisu di tempat sampah agar toilet tidak tersumbat. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa pola ini digunakan untuk menyatakan tujuan. Pernyataan di depan yoni menunjukkan kondisi yang diharapkan setelah melakukan aksi yang disebutkan setelah yoni. Pada contoh di atas, aksi shokyo katasukeru atau membereskan peralatan makanan itu dilakukan agar kondisi sugi no hito ga sugu ni seki ni suwareru. Agar orang selanjutnya bisa langsung duduk ya. Nah, kemudian mari kita perhatikan contoh yang kedua itu ada kami wa gomi bako ni suteru. Jadi buanglah kertas di tempat sampah. Nah, ini dilakukan agar toire ga sumaranai. Jadi agar toiletnya tidak tersumbat. Bisa diartikan seperti itu ya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa kata kerja yang menggambarkan kondisi seperti wakaru yang artinya memahami dan dekiru yang artinya dapat melakukan. Ini kata kerja yang dapat digunakan bersamaan dengan yoni. Kemudian ada juga kata kerja potensial juga bisa digunakan bersamaan dengan bentuk kamus plus yoni ini.
Akan tetapi kata kerja yang menyatakan niat atau maksud seperti hataraku, bekerja, itu tidak bisa digunakan bersama dengan pola nani-nani yoni atau kata kerja bentuk kamus plus yoni ini. Jadi pohon diingat ya. Nah, kemudian untuk jelasnya mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Nihon no kaisha de hatarakeru yo ni nihongo o benkyou shite imasu. Jadi saya belajar bahasa Jepang agar dapat bekerja di perusahaan Jepang. Nah, kemudian yang tidak bisa digunakan itu adalah Nihon no kaisha de hataraku yo ni nihongo o benkyou shite imasu. Nah, yang di bawah ini bukan kata kerja potensial ya, tapi yang di atas ini adalah kata kerja potensial. Jadi yang atas yang benar, yang bawah menggunakan hataraku yo ni ini tidak boleh atau bisa dibilang salah. Paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat beberapa contoh yang ada di bawahnya. Itu diantaranya ada dare demo wakaru you ni kantang na nihongo de setsumei shite kudasai. Jadi, jelaskanlah dengan menggunakan bahasa Jepang yang mudah agar semua orang paham. Nah, kemudian contoh yang kedua, kotsujiku ni awanai you ni odan hodo o watatta hou ga ii desu yo. Jadi, dia menyarankan sebaiknya menyeberanglah di zebra cross agar tidak menjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian tentukan manakah kebiasaan di Jepang dan manakah kebiasaan di negara pembicara. Tulislah A untuk kebiasaan di Jepang dan tulislah B untuk kebiasaan di negara si pembicara pada bagian yang bertanda kurung ya. 1、ああ、ダメ。まだ信号は赤ですよ。え、でも車はいませんよ。信号が赤の時は横断歩道を渡ってはいけませんよ。そうなんですか。私の国では車がいないときはみんな渡ります。赤信号を渡るの？それは良くないですよ。どうしてですか？車は来ていません。でも、子供が真似をしないようにルールは守らなくちゃ。日本人は真面目ですね。2、いいですか？何？トイレに、トイレットペーパーはトイレに流してくださいっていう張り紙があったんですが、うん。使った紙もトイレに流していいんですか？もちろん。そうしなかったらどうするの？私の国ではトイレがつまらないように紙はゴミ箱に捨てます。へえ、そうなの。でも、それじゃあ、臭くない？そうですね。時々臭いです。流せるのはいいですね。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. 3、日本ではバスの中でみんなスマホを見ていますね。そうですね。でも、誰も電話で話さないですね。どうしてですか？バスの中では話しちゃダメだよね。私の国ではみんな普通に電話で話しています。へえ、うるさくない？でも、こうして二人で話すのはいいんですよね。どうして電話だけいけませんか？確かにね。どうしてかな。不思議ですね。4、あ、食器は自分で片付けなくちゃ。あ、はい。食べ終わった後は自分で片付けるんですか？フードコートはそうだね。私の国ではそれは掃除の人の仕事です。へえ、そうなの。どうして日本では掃除の人が片付けませんか？次の人がすぐに席に座れるようにかな。そうですか。めんどくさいですね。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share.
Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian adalah pertama-tama simaklah audionya sekali lagi, kemudian apa yang dikatakan pembicara mengenai etika di Jepang, pilihlah jawaban dari A sampai D ya. Di pertama-tama silahkan simak audio berikut. 1、ああ、ダメダメ。まだ信号は赤ですよ。え、でも車はいませんよ。信号が赤の時は横断歩道を渡ってはいけませんよ。そうなんですか。私の国では車がいないときはみんな渡ります。赤信号を渡るの？それは良くないですよ。どうしてですか？車は来ていません。でも、子供が真似をしないようにルールは守らなくちゃ。日本人は真面目ですね。2、いいですか？何？トイレに、トイレットペーパーはトイレに流してくださいっていう張り紙があったんですが、うん、使った紙もトイレに流していいんですか？もちろん。そうしなかったらどうするの？私の国ではトイレがつまらないように紙はゴミ箱に捨てます。へえ、そうなの。でも、それじゃあ、臭くない？そうですね。時々臭いです。流せるのはいいですね。3、日本ではバスの中でみんなスマホを見ていますね。そうですね。でも、誰も電話で話さないですね。どうしてですか？バスの中では話しちゃダメだよね。私の国ではみんな普通に電話で話しています。へえ、うるさくない？でも、こうして二人で話すのはいいんですよね。どうして電話だけいけませんか？確かにね。どうしてかな。不思議ですね。4、あ、食器は自分で片付けなくちゃ。あ、はい。食べ終わった後は自分で片付けるんですか？フードコートはそうだね。私の国ではそれは掃除の人の仕事です。へえ、そうなの。どうして日本では掃除の人が片付けませんか？次の人がすぐに席に座れるようにかな。そうですか。めんどくさいですね。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian isilah bagian yang digaris bawahi. Oke, langsung saja kita simak audionya. 信号が赤の時は横断歩道を渡ってはいけませんよ。ルールは守らなくちゃ。バスの中では話しちゃダメだよね。食器は自分で片付けなくちゃ。子供が真似をしないようにルールは守らなくちゃ。トイレがつまらないように紙はゴミ箱に捨てます。次の人がすぐに席に座れるようにかな。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian ungkapan yang akan kita pelajari di slide ini adalah kuni ni yotte chigaun desu ne. Kuni ni yotte chigaun desu ne. Di sini nanti harapannya kalian mampu bercerita secara sederhana mengenai kejadian yang berkaitan dengan pengalaman lintas budaya. Oke, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya.
Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan atau ke pola kalimat, di sini Sensei ingin membekali kalian dengan beberapa kosakata baru. Jadi silakan di-stop dulu videonya, silakan dibaca-baca dan hafalkan kosakata yang ada di layar kalian. Setelah itu baru masuk ke slide berikutnya, oke? Silakan dibaca dan hafalkan dulu kosakata berikut ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pola kalimat, di slide ini Sensei ingin menjelaskan cara membuat bentuk atau kata kerja bentuk pasif ya atau ukemi no tsukurikata. Jadi pertama-tama Sensei akan mengingatkan kembali bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertama-tama kita akan mencoba untuk membahas kelompok 1. Biasanya kelompok 1 itu bentuk kamusnya adalah U ya, berakhiran dengan U. Kemudian kita rubah vokal U ini ke vokal A, kemudian tambahkan reru. Contohnya, shikaru. Shikaru. Jadi U ini kita rubah ke vokal A, maka dia akan menjadi shikarareru. Ya, shikarareru. Ya. Nah, kemudian kita lihat contoh di bawahnya ada yobu. Yobu, ya. Bu. Jadi U-nya kita rubah, vokal U-nya kita rubah ke A, maka dia akan menjadi yoba, tambahkan reru menjadi yoba reru. Yoba reru. Nah, kemudian ingat ada pengecualian untuk iu sama au ya. Jadi pertama-tama kita gunakan contoh untuk iu saja. Kalau iu ini bentuk negatifnya atau bentuk nainya adalah iwanai. Iwanai. Jadi u ini kita rubah ke wa. Ya. U ini kita rubah ke wa, tambahkan reru, maka dia akan menjadi iwareru. Iwareru ya. Nah, kemudian selanjutnya Sensei akan menjelaskan kelompok 2. Kelompok 2 itu, atau bentuk kamus dari kelompok 2 itu cenderung berakhiran dengan ru. Ya, ru ini kita hapus atau kita hilangkan, tinggal tambahkan rareru saja. Rareru. Misalkan homeru ya, ru-nya kita hilangkan. Kata ru daripada homeru ini kita hilangkan, maka dia akan menjadi homerareru. Ya, homerareru. Paham ya maksudnya? Misalkan lagi satu, taberu ya, taberu. Ru-nya kita hilangkan, tabe plus rareru menjadi taberareru. Taberareru ya. Nah, kemudian kalau grup 3 gimana Sensei? Kalau grup 3 itu cuma ada 2 saja, yaitu suru sama kuru ya. Jadi kita bahas suru saja. Suru ini akan berubah menjadi sareru. Misalkan cui suru akan berubah menjadi cui sareru dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencoba menerapkan kata kerja bentuk pasif ya. Jadi rareru atau raremas yang tadi atau ukemi ya. Tapi pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Omise no tenchou-san ni kondo kara kiyoshikete to chui saremashita. Ya, jadi ini bisa diartikan bahwa saya diberi peringatan lain kali hati-hati oleh manajer toko. Nah, kemudian perlu diingat bahwa pola ini digunakan untuk menyatakan bahwa pembicara menerima suatu tindakan dari seseorang seperti diberi peringatan, dimarahi, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika penerima aksi atau tindakan menjadi subjek, maka digunakan bentuk pasif. Kemudian mari kita lihat perbedaan daripada kalimat asli dan kalimat pasif. Pertama-tama mari kita baca kalimat aslinya seperti ini. Tenchou ga watashi ni kondo kara kiyoshikete to cui shimashita. Nah, kalau ini kita rubah ke bentuk pasif, maka dia akan menjadi watashi wa tenchou ni kondo kara kiyoshikete to cui saremashita. Jadi saya diberi peringatan lain kali hati-hati oleh manajer toko. Mudah-mudahan paham ya perbedaannya ya. Nah, kemudian sedikit saya berikan tambahan pada kalimat sabtu, subjek adalah tencho atau pelaku aksi. Dan watashi adalah subjek penerima aksi. Cui suru ya, penerima aksi cui suru. Kemudian kalimat 2, subjek adalah watashi. Yang kemudian yang dicui sareru adalah watashi. Adalah bentuk pasif aksi. Kemudian cui suru, tencho ni artinya sama dengan tencho kara, ya, tencho kara, tetapi pada bentuk pasif partikel ni menunjukkan pelaku atau aksi. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar pola kalimat. Di sini ada kalimat bentuk biasa, plus no atau ditambahkan no di belakangnya. Nah, fungsi no ini digunakan untuk bertanya sih sebenarnya. Jadi sebelum kita bahas lebih detail lagi, pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Okane wo harawanai de jusu o nonda no. Jadi biasanya di belakang agak naik ya.
Jadi okane o harawanai de jus o nonda no. Jadi kamu minum jus tanpa bayar terlebih dahulu ya. Bisa diartikan seperti itu. Dan kemudian pola ini digunakan untuk meminta penjelasan dari lawan bicara mengenai suatu kondisi atau alasan. Kemudian ada juga di sini dosta. Dosta no ya. Dosta no adalah bentuk informal dari dostan desu ka? Dan pola en desu ka jika diubah ke bentuk biasa akan menjadi no ya. Nani no. Jadi dosta no dostan desu ka, jadi itu sama sebenarnya. Tapi dosta no itu adalah bentuk informalnya atau bentuk biasa. Nah, kemudian mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Dosta no genki nai ne. Nanika atta no? Jadi, kamu kenapa kelihatannya nggak semangat, apa ada sesuatu? Hmm, ya, begitulah. Itu bisa diartikan hai, itu sama ya. Hai itu sama. Jadi, ini adalah bentuk biasa atau bentuk percakapan ya. Ya, begitulah. Nah, kemudian di slide ini Sensei akan mencoba merangkum dan memberikan tabel bagaimana cara kita untuk menyatakan harus dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu ada ungkapan dalam bentuk asli. Yang pertama di sini ada nani ikanakereba narimasen. Ikanakereba narimasen adalah bentuk formal. Jadi kalau kita rubah ke bentuk non formal atau bentuk biasa, maka dia akan menjadi naranai. Ikanakereba naranai. Ikanakereba narimasen. Terus kemudian di bawahnya ada ikanakute wa ikemasen. Ikanakute wa ikenai. Kemudian ikanakute wa dame desu. Ikanakute wa dame. Ya. Nah, kemudian kalau bentuk lisannya atau bentuk percakapannya itu biasanya ada juga ikanakya. Ya, ikanakya naranai. Terus ada juga ikanakucha naranai atau ikanakucha dame. Ikanakucha dame desu. Ini yang sering digunakan. Atau tanpa penyebutan apapun di belakang juga boleh sih sebenarnya. Nani ikanakya. Nani ikanakucha. Itu artinya sudah harus sebenarnya ya. Ketika bercakap-cakap ini yang akan sering digunakan ya. Jadi ini adalah beberapa cara bagaimana cara kita untuk menyatakan harus dalam bahasa Jepang. Nah, kemudian mari kita lihat tabel atau yang ada di bawahnya. Jadi ini adalah ringkasan ungkapan untuk menyatakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Ya, jadi sebelumnya kita udah bahas ya, tapi ini adalah rangkumannya. Kita coba rangkum dalam satu kolom ya. Yang pertama ini ada ungkapan dalam bentuk asli. Bentuk aslinya itu seperti ini. Nani te wa ikemasen atau kebetulan di sini menggunakan contoh ite wa ikemasen, ite wa ikenai, ite wa dame desu, ite wa dame. Ya. Nah, kemudian kalau bentuk ungkapan informalnya itu biasanya menggunakan icha ikemasen. Icha ikemasen. Icha dame da yo atau icha dame desu. Jadi ini adalah bentuk kotoba atau hanasik toba atau bentuk percakapan. Mudah-mudahan ada bayangan ya. Jadi kapan harus menggunakan ikanakereba naranai atau ikanakereba narimasen, kapan harus menggunakan ikanakya atau ikanakya naranai atau langsung saja ikanakya bisa ya. Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba untuk menerapkan rumus kata kerja nakya. Nah, ini nakya. Mungkin tadi kita sudah sempat bahas ya bagaimana cara merubah. Kemudian sebelumnya mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Chanto okane o harate kara nomanakya. Ya, chanto okane o harate kara nomanakya. Jadi kamu harus membayar terlebih dahulu sebelum meminumnya. Bisa diartikan seperti itu. Kemudian pola ini digunakan untuk menyatakan hal-hal yang harus dilakukan. Pola ini merupakan bentuk informal daripada nakereba narimasen. Nani nakereba narimasen. Mungkin tadi sudah sempat saya bahas ya. Nah, kemudian perlu saya ingatkan kembali bahwa bentuk biasa daripada kata kerja atau bentuk nakereba narimasen ini adalah nakya naranai. Nah, ini nakya naranai. Selain itu, ada kalanya pola ini juga digunakan menjadi lebih singkat ya. Bisa disingkat lebih singkat lagi dengan menghilangkan naranai. Ya, jadi naranainya dihilangkan, maka dia akan menjadi nakya saja. Nani nakya. Seperti contoh tadi ada ikan nakya. Terus ada juga tabe nakya dan seterusnya. Nah, kemudian mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya yaitu dame. Densha ni noru toki wa chanto retsu ni narabanakya. Ini bisa diartikan, jangan, semestinya kamu harus mengantre untuk masuk ke dalam kereta. Terus si B menjawab, so nano? Jadi, begitu ya? Bisa diartikan seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham ya.
Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut tanpa melihat naskahnya atau teksnya. Kemudian urutkan kejadian A sampai E. Jadi urutkan kejadian A sampai E itu seperti apa. Jadi lihat gambar di bawah dulu ya, lihat di gambar, dengarkan audionya, kemudian urutkan gambar tersebut dari A sampai E. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah bagaimanakah perbedaan etika di Jepang dengan di negara Roy dan di negara Linda mengenai minum jus sebelum membayarnya. Jadi simaklah audionya dan temukan jawabannya di situ. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak audionya. 聞いてくださいよ。ロイさん、どうしたの？昨日、スーパーでレジに並びました。すごく混んでいました。うん。喉が渇いたから、カゴのジュースを開けて飲みました。その後、レジでお金を払うとき、これも飲みましたからお願いしますと言って、空のボトルを出しました。そうしたら、レジの人にすごく怒られました。え？お金を払わないでジュース飲んだの？はい。ああ、それはダメだよ。ちゃんとお金を払ってから飲まなきゃ。はい。お店の店長さんに、今度から気をつけてと注意されました。日本ではお金を払う前にジュースを飲むのは泥棒と同じイメージだな。そうなんですか。でも、私の国では普通です。そうなの。リンダさんの国ではどう？私の国でもよくあります。小さい子供がいるときとか、先にお菓子の袋を開けて子供にあげて、後からお金を払います。そうですよね。日本は厳しいですよね。そうかな。私はすごくびっくりしたけど。何が普通かは国によって違うんですね。そうですね。難しいですね。Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini Sensei akan memutar kembali audio yang tadi. Jadi silakan simak dulu atau lihat dulu teks atau naskah yang ada di layar kalian. Nanti di sini Sensei akan putarkan audionya. Silakan cek ya per kalimat atau per kata ya sesuai dengan naskah sambil memastikan jawaban kalian tadi itu benar atau tidak. Mungkin tadi ada beberapa kosakata atau bagian yang kurang dipahami. Silakan cek di sini. 聞いてくださいよ。ロイさん、どうしたの？昨日、スーパーでレジに並びました。すごく混んでいました。うん。喉が渇いたから、カゴのジュースを開けて飲みました。その後、レジでお金を払うとき、これも飲みましたからお願いしますと言って、空のボトルを出しました。そうしたら、レジの人にすごく怒られました。お金を払わないでジュース飲んだの？はい。ああ、それはダメだよ。ちゃんとお金を払ってから飲まなきゃ。はい。お店の店長さんに、今度から気をつけてと注意されました。日本ではお金を払う前にジュースを飲むのは泥棒と同じイメージだな。そうなんですか。でも、私の国では普通です。そうなの。リンダさんの国ではどう？私の国でもよくあります。小さい子供がいるときとか、先にお菓子の袋を開けて子供にあげて、後からお金を払います。そうですよね。日本は厳しいですよね。そうかな。私はすごくびっくりしたけど。何が普通かは国によって違うんですね。そうですね。難しいですね。Nah, kemudian kita akan belajar tentang Nihon no Shukan ni Suite Kiji.
ya. Jadi di sini nanti harapannya adalah kalian mampu membaca serta memahami garis besar isi unggahan di internet mengenai perbedaan etika dan kebiasaan. Seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan membahas beberapa kosakata penting ya yang akan kita gunakan nanti. Jadi silahkan stop dulu videonya, silahkan dihafalkan dan dibaca-baca dulu kosakata yang ada di sini. Kemudian kalau sudah hafal baru kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selamat menghafal ya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan mencoba untuk membaca sebuah artikel. Kemudian silahkan dibaca-baca, ini ada artikel di bagian kanan ya, A, B, C, sampai E. Jadi ini adalah sebuah artikel. Jadi silahkan dibaca-baca terlebih dahulu. Kemudian apakah tema utama dari artikel ini? Jadi carilah temanya ya, tema utama daripada artikel ini apa. Setelah itu nanti silahkan tulis di sampingnya ya. Nanti juga Sensei akan share ininya, kunci jawabannya. Jadi silahkan dibaca-baca terlebih dahulu dan coba cari tahu jawabannya sendiri. Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya adalah pertama-tama bacalah artikel yang ada di bagian kanan ini sekali lagi, kemudian cocokkan isi dari artikel itu dengan gambar dari A sampai O yang ada di bagian kirinya. Ya, misalkan kalau gambarnya, misalkan kalau artikelnya menceritakan tentang rameng, berarti jawabannya di bagian mana? Ya, mungkin bisa kalian lihat ini E adalah orang sedang makan rameng, mungkin adalah jawabannya adalah E. Dan seterusnya. Jadi silakan cocokkan isi artikel dengan gambar dari A sampai O yang ada di sampingnya. Oke, silakan dibaca dan silakan temukan jawabannya. Nah, kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya adalah pertama-tama silahkan dibaca-baca kembali artikelnya, kemudian bagaimanakah pendapat orang yang menulis A1 sampai E2 mengenai etika dan kebiasaan makan di Jepang. Kemudian bagilah menjadi 3 kategori di bawah ini, seperti di bawah ini. Berilah garis bawah pada bagian artikel yang menunjukkan pendapat tersebut. Pertama-tama silahkan dibagi 3 dulu ya pendapatnya, misalkan ito omotteru. Ya, jadi yang berpikir baik atau yang menyimpulkan baik itu di mana? Nanti silakan ditemukan di artikel, silakan diisi garis bawah. Kemudian yukunai to omotte iru. Kemudian ada juga dochira mo nai. Jadi silakan cari jawabannya di artikel ya. Nah, kemudian akhirnya kita sampai di penghujung atau di slide terakhir. Seperti biasa, Sensei ingin memberikan beberapa kanji yang wajib kalian hafalkan, seperti ada fuku, fukuro, jibung, dan seterusnya. Jadi silakan ekspresikan diri kalian, ya cara belajarnya juga silakan sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Jadi setelah itu silakan dihafal, dan kemudian silakan praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, mungkin mengirim email kepada temannya, mengirim WhatsApp kepada temannya. Jadi silakan gunakan kanji ini. Karena itu menurut Sensei akan cepat membuat kalian hafal. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami dan sampai ketemu di video berikutnya dan sayonara.